Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hofsah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Bekasi, akan menyampaikan tentang jurnal Dwi Mingguan ke-8. Model refleksi yang saya lakukan adalah dengan 4 F, yaitu fact, feelings, findings, dan future. Jadwal pelaksanaan jurnal Dwi Mingguan ke-8 yaitu kami berada pada transisi pembelajaran mulai dari modul 2.3 dan masuk ke dalam modul 3.1. Pada modul 2.3 kami mempelajari tentang demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, melakukan aksi nyata, dan tes akhir modul 2. Kemudian masuk ke dalam modul 3, yaitu diawali dengan tes awal modul, mulai dari diri, eksplorasi konsep forum diskusi, dan ruang kolaborasi. Fact. Dalam peristiwa yang kami alami selama belajar pada 2 minggu terakhir, yaitu dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 11, pada 2 minggu ini saya berada dalam fase pembelajaran peralihan, yaitu pada akhir pembelajaran modul 2.3 dan masuk pada pembelajaran modul 3.1. Adapun kegiatan modul di 2.3 yang saya lakukan adalah mulai pada tanggal 1 Oktober 2024, kegiatan demonstrasi kontekstual, eksplorasi pemahaman, koneksi antar materi, aksi nyata, dan tes akhir modul 2.3. Selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2024, masuk pada modul 3.1, mulai dari tes awal modul, mulai dari diri, eksplorasi konsep, dan eksplorasi konsep forum diskusi. Pada hari Senin mendatang, pada tanggal 14 Oktober 2024, masuk pada kegiatan ruang kolaborasi modul 3.1. Dalam pembelajaran modul 2.3, saya mendapatkan banyak manfaat, terutama saya mulai dapat memahami dan melaksanakan coaching akademik dengan teman satu kelompok secara daring dan kegiatan ruang kolaborasi secara luring dalam kegiatan demonstrasi kontekstual. Saya juga akan melaksanakan coaching akademik bersama pengajar praktek dan melakukan coaching dengan rekan sejawat di sekolah dalam kegiatan aksi nyata modul 2.3. Modul 2.3 diakhiri dengan kegiatan tes akhir pelajaran modul 2.3 pada LMS, Program Guru Penggerak. Dalam modul 3.1 ini saya belajar tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya mengawali pembelajaran pada modul ini dengan mengakhiri tes modul 3.1 pada LMS Program Guru Penggerak. Kemudian saya mempelajari materi secara mandiri pada LMS di sesi mulai dari diri hingga eksplorasi konsep. Dalam kegiatan ini saya banyak belajar memahami kasus pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran dan bagaimana menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan. Kegiatan selanjutnya adalah ruang kolaborasi modul 3.1 yang akan dilaksanakan pada hari Senin minggu depan. Dokumentasi kegiatan kami yaitu pada kegiatan ruang kolaborasi sisi 1 dan ruang kolaborasi sisi 2. Kemudian pada kegiatan daring selanjutnya adalah pada elaborasi modul 2.3. Kemudian kami melaksanakan
demonstrasi kontekstual dengan mempraktekkan praobservasi, observasi, dan pasca observasi dalam kegiatan coaching akademik. Kemudian pendampingan individu yang ketiga. Feelings. Setiap melaksanakan pembelajaran saya merasa sangat antusias dan bersemangat karena saya akan mendapatkan ilmu baru dan pengalaman baru dalam proses belajar. Variasi dalam pembelajaran juga membuat saya penasaran dan memotivasi diri sendiri untuk terus bersemangat dalam belajar. Sebelum mempelajari modul 3.1 ini, saya cenderung mengambil keputusan tanpa menerapkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika. Selain itu, saya juga tidak memahami tentang perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral. Saya merasa senang karena telah mendapatkan ilmu baru, sehingga bagaimana membuat keputusan yang didasari dengan nilai-nilai kebajikan dengan memprioritaskan kepentingan murid. Saya merasa lebih lega karena pengetahuan yang saya dapatkan pada modul ini dapat mempermudah saya dalam menerapkan pengambilan keputusan yang didasari oleh nilai-nilai kebajikan dengan 9 langkah pengambilan keputusan. Findings. Pembelajaran yang menarik dan bermanfaat pada modul 2.3 ini adalah kegiatan coaching dengan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Coaching dengan alur Tirta menurut pendapat saya dapat menyelesaikan masalah dengan menggali potensi dan solusi yang disampaikan oleh coach. Kegiatan coaching untuk supervisi akademik dapat meningkatkan proses pembelajaran. Adapun pembelajaran yang didapatkan pada modul 3.1 ini adalah terdapat 9 langkah yang dapat saya lakukan dalam pengambilan keputusan dan menggali keputusan yang akan diambil dalam situasi dilema etika ataupun bujukan moral yang membingungkan. Antara lain dengan yang pertama, menggali nilai-nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang akan terlibat dalam situasi ini. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar salah. Yang kelima, penggalian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang tujuh, investasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Secara umum, ada 4 paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika, yaitu individu lawan kelompok atau individual versus community. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice vs mercy. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan, truth vs loyalty. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang, short term or vs long term. Menurut Kider tahun 2029, ada 3 prinsip yang dapat membantu dalam menghadapi pilihan-pilihan yang penuh tantangan, yaitu yang pertama, berpikir berbasis akhir atau end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli atau core-based thinking. Hal yang penting dalam pengambilan keputusan adalah sikap yang bertanggung jawab dan mendasarkan kebutuhan pada nilai-nilai kebajikan universal.
Untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab, kita juga melakukan kompetensi kesadaran diri atau self awareness, pengelolaan diri atau self management, kesadaran sosial atau social awareness, dan keterampilan berhubungan sosial atau relation skill. Proses pengambilan keputusan seharusnya juga dilakukan dengan kesadaran penuh atau mindful dengan berbagai pilihan konsekuensi yang ada. Future. Setelah mempelajari modul ini, saya mendapat wawasan baru tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Maka dari itu, di masa yang akan datang, saya akan menerapkan prosedur khusus, yakni 9 langkah dalam pengambilan keputusan yang didasari nilai-nilai kebajikan dan memprioritaskan kepentingan murid. Memperbanyak praktek baik pengambilan keputusan sesuai dengan prosedur dimulai dari ruang lingkup kelas, sekolah, dan masyarakat. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran 3.1 yaitu perlu diingat bahwa 9 langkah pengambilan keputusan adalah panduan, bukan sebuah metode yang kaku dalam penerapannya. Pengambilan keputusan juga merupakan keterampilan yang harus diasah agar semakin baik. Semakin sering kita berlatih menggunakannya, kita akan semakin terampil dalam pengambilan keputusan. Hal yang penting dalam pengambilan keputusan adalah sikap yang bertanggung jawab dan mendasarkan keputusan pada nilai-nilai kebajikan universal. Terima kasih, teruslah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.